Halo kawan-kawan, semoga semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi di tutorial Rhinoceros Bahasa Indonesia. Kalau kalian belum melihat tutorial sebelumnya, silahkan klik link di atas. Dan kalau kalian pengen lihat seluruh seri dari tutorial ini, kalian bisa klik link di atas. Hari ini kita bakalan belajar soal display modes di Rhinoceros 3D. Seperti biasa, display modes ini bisa kalian dapetin di drop down menu di viewport. Kemudian kalian juga bisa klik atau ketik di kolom komen di sini. Atau kita bisa temukan juga di menu utama. Display modes ini berguna bukan cuma buat preview atau presentasi, tapi juga bisa ngebantu kita waktu modeling. Jadi ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa lihat yang biasa saya pakai adalah di drop down menu di viewport. Kita punya beberapa jenis display modes di sini. Waktu pas pertama kali kita buka, memulai program Rhinoceros, itu kita dikasih wireframe. Wireframe ini paling berguna adalah saat modeling. Misalnya, kita punya mesh ini, si plane ini yang berasal dari subd, surface. Kita nyalain control point-nya. Dengan wireframe akan lebih mudah mengaturnya. Atau kita bisa lebih gampang ngerapihin si surface ini. Kemudian yang kedua adalah shaded. Shaded juga biasanya digunakan untuk kita modeling, terutama waktu kita modeling untuk surface dan solid. Jadi kita bisa melihat volumenya, permukaannya. Yang kedua adalah shaded. Shaded ini biasanya kita gunakan untuk modeling juga, baik untuk modeling surface, solid, subd, atau mesh. Jadi dengan shaded kita bisa ketahuan bentuknya secara 3D, atau kita bisa melihat volumenya dan membantu kita untuk modeling. Kemudian ada render. Render ini biasanya kita gunakan untuk mengetahui material atau tekstur, tapi hanya sampai di situ saja. Untuk lighting dan segala macam, render ini tidak terlalu detail dan tidak terlalu realistik atau tidak terlalu fotorealistik. Jadi hanya menampilkan material, tekstur, atau decal yang kita pasang untuk si objek yang kita modeling. Tapi ini cukup bagus dan kita bisa tahu bagaimana final output atau final rendernya kita nanti akan mendekati seperti apa. Kemudian kita juga punya ghosted. Ghosted ini juga biasanya kalau saya gunakan untuk modeling. Jadi misalnya ada objek yang tersembunyi di tempat atau di surface yang ada di dalam atau di sebelah atau di luar surface yang kita lihat di viewport. Kemudian kita juga punya X-ray. X-ray ini prinsipnya hampir sama dengan wireframe, hanya saja dia masih menyisakan solid. Kadang-kadang ini juga berguna buat saya modeling, tapi saya tidak terlalu sering makainya karena agak nyaru. Selanjutnya, kita juga punya technical dan ini biasanya digunakan untuk preview produk biasanya. Jadi kalau untuk modeling tidak terlalu berguna, tapi kita bisa pakai untuk preview produk secara teknis. Jadi kita bisa memperlihatkan mana garis yang paling luar, yang paling dekat dengan mata kita dari viewport, dan mana garis-garis yang tersembunyi. Jadi mana permukaan, mana sudut, mana edges. Yang paling depan itu bakalan punya solid line, dan yang berada di luar dari viewport atau dari view-nya kita ini, dia akan putus-putus. Kemudian di sini kita juga punya artistik, dan barangkali artistik ini tampilannya akan berbeda di teman-teman karena ini sudah saya ubah settingannya. Ini juga sangat berguna untuk kita presentasi atau preview, tergantung gimana kita cara setting si display mode untuk artistik ini. Seperti namanya, si artistik ini berguna bagi kita untuk memperlihatkan karakter dan volume dari produk yang kita buat. Selanjutnya kita punya pen. Pen ini juga menurut saya sih dalam kategori artistik juga, karena ini seperti kita menggambar di permukaan. Jadi kita punya preview atau tampilan yang bisa kita gunakan untuk presentasi, bisa kita capture ke file atau ke program yang lainnya seperti Photoshop atau Illustrator dan sebagainya, dan kita bisa taruh di presentasinya kita. Kemudian kita juga punya artik. Artik ini kalau misalnya di market, ini adalah market massa. Jadi memperlihatkan volume dari objek yang kita buat. Tapi kalau misalnya kita sudah meng-apply material, misalnya transparan di sini, karena saya sudah mengaplikasikan material yang transparan, di sini dia juga ikut transparan pada mode di artik ini. Yang terakhir itu adalah ray trace. Ray trace ini sudah ada sejak Rhinoceros 6 dan ini adalah advance-nya dari render.
Jadi kalau misalnya di render kita tidak bisa terlalu melihat misalnya transparansi, kemudian shadow atau ambient occlusion-nya dan cahaya yang mengenai si objek yang kita buat ini. Tapi kalau di ray trace dia bisa memvisualisasikan bagaimana produk kita ini di real world atau di dunia nyata. Ray trace ini pada dasarnya adalah cycle. Jadi kita bisa ketemu cycle biasanya di Blender atau di program yang lain. Dan dia merupakan engine yang digunakan untuk ray trace ini. Oke. Selain display mode yang ada di sini, bentuk preview yang bisa kita pakai untuk model kita atau environment-nya kita di display modes ini bisa kita temukan di tab yang paling atas ini. Kita juga punya yang lain. Jadi di sini clipping plane juga merupakan bagian dari display mode. Oke. Capture, clipping plane atau menghilangkan clipping plane ini adalah bagian dari display mode. Ini juga bisa kita temukan di sini. Misalnya capture ini sama, capture di sini kita bisa capture to clipboard, artinya gambar ini kita copy kemudian kita bisa paste atau tampilkan di program yang sedang kita buka, misalnya PowerPoint atau segala macam. Kemudian selain itu kita juga punya clipping plane. Clipping plane ini adalah potongan. Jadi kalau seandainya kita punya produk dan kita pengen melihat bagian dalamnya, kita bisa pakai clipping plane. Oke. Jadi kelihatan di sini bagaimana saya memodifikasi tampilan dari produk saya ini. Kelihatan bahwa di sini kosong. Kemudian kita bisa lihat misalnya kita punya ketebalan dari objek yang kita buat, kita bisa lihat di sini. Dan ini kita bisa geser-geser dan hampir semua program 3D punya ini. Jadi kita bisa lihat potongan dari produk yang kita buat. Kalau misalnya kita pengen delete, tinggal delete dan kita bisa melihat seluruh objek yang kita punya lagi. Satu lagi, si display modes ini, semua display modes ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya di setting. Kita bisa lihat ada di view, di display mode, dan kita bisa atur bagaimana display mode yang kita punya ini akan tampil di viewport kita. Oke, mau kita hilangkan ISO curve-nya atau tangent-nya dan segala macam. Karena tadi artistik berbeda mungkin dari punya teman-teman, saya sudah atur di bagian sini. Saya tidak terlalu detail untuk pengaturan setting ini, silahkan di otak-atik sendiri, tapi ini cukup berguna dan bisa disesuaikan dengan seleranya kita. Oke, saya rasa cukup untuk display modes. Kesimpulannya adalah display modes bukan hanya berguna untuk presentasi doang atau preview dari produk yang kita buat, tapi juga berguna buat kita modeling, mempermudah kita membentuk objek atau memodifikasinya. Kira-kira demikian. Di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas soal C-plane. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.